Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Fiska Saskilia, NIM 2081133340228 dari kelas ADPA GK 2020. Di sini saya akan memaparkan tentang materi manajemen K3. Di sini dari kelompok saya memiliki hal dalam pembuatan video program kesehatan dan keselamatan kerja. Menurut Canadian Center for Occupational Health and Safety atau CCOHS, program K3 merupakan rencana tindakan yang pasti dan dirancang untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa program K3 merupakan sebagai upaya-upaya yang digunakan untuk melindungi pekerja. Selanjutnya, dalam program K3 ini terdapat pengukuran yang dilakukan dengan berbagai proses diantaranya, yaitu menghitung rata-rata terjadinya kecelakaan kerja, rata-rata akibat kecelakaan kerja, persentase terjadinya kecelakaan kerja, dan rata-rata hilangnya waktu dalam bekerja. Kemudian ada beberapa prinsip penyusunan program K3 sendiri ini terbagi menjadi tiga tingkatan manajemen dengan mempertimbangkan yang pertama penentuan tanggung jawab dan wewenang untuk pencapaian di setiap tingkatan fungsi dan departemen. Yang kedua, sarana dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai program kerja yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, jangka waktu atau jadwal pelaksanaan dan penyelenggaraan program kerja. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menunjang program K3 dalam keselamatan dan kesehatan kerja ini terbagi menjadi 5 diantaranya. Yang pertama ada service kesehatan kerja, sistem informasi kesehatan dan keselamatan kerja, pelayanan kesehatan kerja, pemeriksaan tenaga kerja, dan promosi kesehatan kerja. Dari kelima upaya penunjang tersebut dilakukan perusahaan untuk meminimalisir adanya kecelakaan saat bekerja. Dari kelima program tersebut, di sini saya akan menjelaskan dari kelima program tersebut. Yang pertama ada service kesehatan kerja. Service kesehatan kerja merupakan proses pengamatan secara sistematis terhadap kesehatan karyawan beserta kondisi di lingkungan kerja. Hal ini dapat mencegah timbulnya risiko akibat kerja maupun risiko akibat hubungan kerja. Yang kedua, ada sistem informasi kesehatan dan keselamatan kerja. Sistem informasi kesehatan dan keselamatan kerja ini merupakan sebuah sistem yang terintegritas dengan lengkap dan mendukung perencanaan pada bidang kesehatan kerja yang bermanfaat untuk menentukan kebijakan selanjutnya yang akan dipakai dalam perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, ada pelayanan kesehatan kerja. Pelayanan kesehatan kerja ini memiliki tugas pokok meliputi pemeriksaan kesehatan sebelum melakukan pekerjaan, melakukan pembinaan dan contoh pada pekerjaan, pembinaan dan pengawasan pada lingkungan kerja, serta pengawasan terhadap pelaksanaan saniter. Nah, yang keempat ada pemeriksaan kesehatan kerja. Pemeriksaan kesehatan kerja ini dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pekerja dalam kondisi yang sehat dan tidak mempunyai penyakit menular yang nantinya akan berisiko pada pekerja lain. Yang kelima, ada promosi kesehatan kerja. Promosi kesehatan kerja ini bermanfaat untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kebugaran pekerja, serta untuk mencegah penyakit degeneratif kronis. Nah, dari promosi kesehatan kerja ini bertujuan untuk melindungi pekerjanya akibat kecelakaan kerja maupun akibat dari hubungan kerja. Sehingga dengan melakukan promosi kesehatan kerja, bertujuan untuk mencegah adanya kecelakaan kerja bagi karyawannya dan meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Karena kecelakaan kerja yang timbul akibat kelalaian maupun dari perusahaan itu sendiri akan memiliki dampak yang sangat buruk bagi karyawan sendiri atau pekerja, bagi perusahaan, dan bagi lingkungan sekitar. Nah, akan tetapi dampak yang paling besar dari akibat pekerja ini yaitu mungkin adanya cacat pada karyawan sendiri ataupun dampak kerugian dari perusahaan. Dari program K3 ini memiliki isi yang bersifat spesifik. Artinya
spesifik ini program keselamatan dan kesehatan kerja tidak bisa dibuat, tidak bisa ditiru atau dikembangkan semaunya. Sehingga dari isi program K3 ini telah ditetapkan berdasarkan undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah. Nah, dari undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah ini selanjutnya harus dijalankan perusahaan dan harus ditetapkan. Apabila tidak ditetapkan oleh perusahaan, maka program K3 ini tidak akan berjalan sesuai yang diinginkan oleh pemerintah maupun perusahaan. Apabila program K3 ini tidak diterapkan oleh perusahaan, dampaknya mungkin akan timbul berbagai banyak akibat kerja dari tidak menerapkan program K3 ini. Suatu program kesehatan dan keselamatan kerja dibuat berdasarkan kondisi dan kebutuhan nyata di tempat kerja, sesuai dengan potensi bahaya, sifat kegiatan, kultur, kemampuan finansial, dan lainnya. Sehingga dari pemaparan materi tersebut, sahabat saya simpulkan bahwa program keselamatan dan kesehatan kerja merupakan sebuah perencanaan tanggung jawab terhadap pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja pada karyawan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan pekerjaan, guna terciptanya tempat kerja yang aman bagi tenaga kerja. Program K3 sendiri ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, perusahaan-perusahaan besar ini pastikan memiliki banyak perusahaan, memiliki banyak pekerja. Nah, dari memiliki banyak pekerja itu pastinya akan timbul banyak akibat pekerjaan tersebut. Biasanya program kesehatan K3 ini diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di bidang teknik, industrial, produksi, ataupun perusahaan-perusahaan besar yang jika dihitung rata-rata kecelakaan kerjanya itu memiliki dampak besar bagi karyawan, perusahaan, maupun bagi lingkungan di sekitarnya. Nah, dari program K3 ini diharapkan semua perusahaan dapat menjalankannya dan melaksanakannya agar meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja, baik itu kecelakaan kerja ringan, sedang maupun kecelakaan kerja dengan tipe yang tinggi. Demikian penjelasan tentang materi perencanaan program kesehatan dan keselamatan kerja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.